Berjumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, yaitu di semester 2 ini, kalian akan belajar pelajaran ke-9 dengan tema meyakini Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar, yang merupakan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Yuka Channel, Divisi Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajar. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak lanjutkan pembahasannya, marilah kita mulai terlebih dahulu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa sebelum belajar. Mari anak-anakku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, aku ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabiku. Wahai Allah Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan karuniakanlah kepadaku kepahaman. Amin. Anak-anakku sekalian, simaklah video pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya, karena di akhir video ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Baiklah anak-anakku, Bapak mulai saja ya pembahasannya. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kalian belajar pelajaran ke-9 dalam video ini, sebagaimana tema di atas, maka kalian diharapkan mampu untuk pertama, membiasakan diri selalu berhati-hati dalam berbuat dan berucap. Kedua, meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Ketiga, menyebutkan arti Asmaul Husna Al-Alim dan As-Sami dengan benar. Keempat, menyebutkan bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui dan Maha Mendengar dengan benar. Kelima, menyebutkan cara bagaimana bentuk pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui dan meneladani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar dengan benar. Keenam, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui dan Maha Mendengar dengan benar. Ketujuh, membaca Asmaul Husna Al-Alim dan As-Sami dengan benar. Kedelapan, membaca makna Asmaul Husna Al-Alim dan As-Sami dengan benar. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa saja yang ada di alam semesta ini. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mendengar segala suara, baik yang terucap maupun yang masih tersimpan di dalam hati. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang memiliki nama-nama yang baik dan indah. Nama-nama tersebut terkumpul dalam Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama Asmaul Husna. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tidaklah seseorang menghafalnya melainkan ia akan masuk surga. Anak-anakku sekalian, pada materi pembelajaran kali ini
kalian akan mempelajari dua nama Asmaul Husna saja, yakni Al-Alim dan As-Sami', dengan diawali penjelasan pengertian makna Asmaul Husna. Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, secara bahasa asma berarti nama dan husna berarti yang baik atau yang indah. Jadi Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik lagi indah. Bisa juga Asmaul Husna artinya nama-nama, sebutan, gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifatnya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan satu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran, keagungan, dan kehebatan kekuasaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, adapun kamu, Bapak, kita semuanya sebagai muslim diharuskan untuk mengetahui nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna yang berjumlah 99 nama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Toha surat ke-20 ayat ke-8, yaitu Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik. Quran surat Toha surat ke-20 ayat ke-8. Anak-anakku sekalian, adapun hadis yang menjelaskan barang siapa yang hafal 99 nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala maka ia akan masuk surga adalah hadis riwayat Muslim, yaitu an Abi Hurairah riwayatan qala lillahi tis'atun wa tis'una isman mi'atun illa wahidan la yahfaduha ahadun illa dakhalal jannah wa huwa watrun yuhibbul watra. Artinya, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Tidaklah seseorang menghafalnya, melainkan ia akan masuk surga. Dan dia adalah witir dan menyukai yang ganjil. Hadis riwayat Muslim. A. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, yaitu Al-Alim. Anak-anakku sekalian, Al-Alim atau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui adalah salah satu nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna. Al-Alim atau Allah Maha mengetahui apa yang telah diciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui ucapan dan perbuatan seluruh umat manusia. Al-Alim atau Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui setiap gerakan yang ada di darat, laut, dan udara. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui gerakan hewan yang melata di darat, ikan-ikan yang berenang hidup di lautan dan samudra, serta burung-burung yang terbang di udara walaupun sangat tinggi di angkasa. Anak-anakku sekalian, hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala lah sifat dan nama Al-Alim. Maka tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi dan tersembunyi dimanapun ia berada. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan mengetahuinya, baik yang tampak maupun yang gaib. Anak-anakku sekalian, dengan sifat Al-Alim, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Oleh karenanya, segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluknya
pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fidz zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran Surat Al-An'am ayat ke-59. Anakku yang Bapak banggakan, Al-Alim artinya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui, menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang menjadi sumber dari segala ilmu bagi seluruh makhluk-makhluknya. Hanya Allah yang mengajarkan ilmu kepada hambanya yang tidak mengetahui dan menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Alim artinya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui, mengandung pengertian bahwa Allah lah yang mengetahui segala sesuatu. Hanya Allah lah yang mengetahui apa saja yang berada di alam semesta jagat raya maya pada ini. Anak-anakku sekalian, ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa saja yang akan terjadi dengan diri kita. Allah mengetahui semua rahasia manusia. Oleh karena itu, janganlah pernah sekali-kali berniat untuk berbuat jelek, karena Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengetahuinya. Lebih baik kalian selalu berniat melakukan kebaikan, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pahala kepada kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Toha ayat ke-7. Wa in tajharu bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Artinya, dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Quran surat Toha ayat ke-7. Anak-anakku sekalian, perhatikan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala berikut ini. Qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwas sami'ul alim. Artinya, Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Anbiya ayat ke-4. Anak-anakku sekalian yang Allah sayangi, Al-Alim artinya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kapan datang hari kiamat, kapan gunung meletus, kapan terjadinya gempa bumi, dan kapan terjadinya banjir. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengetahui kapan seseorang akan meninggal dunia dan apa yang akan terjadi pada diri kita hari ini, besok, serta lusa.
Anak-anakku sekalian yang Allah kasihi, Al-Alim artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui. Allah lah zat yang menguasai segala ilmu. Pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu dan pengetahuan Allah tidak terbatas. Adapun pengetahuan makhluk sangat terbatas pada sesuatu yang tampak di alam semesta ini. Jika diibaratkan, ilmu Allah itu seluas samudra yang membentang, sedangkan ilmu makhluk, baik manusia ataupun jin itu, bagaikan setetes air yang melekat pada paruh burung ketika menyambar air di samudra saat minum sambil terbang. Betapa luasnya ilmu Allah dan betapa sangat sedikitnya ilmu manusia itu. Anak-anakku sekalian yang Allah lindungi, Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Ilmu yang manusia miliki sejatinya adalah anugerah Allah yang dapat diperoleh apabila seseorang mau memanfaatkan kecerdasan dirinya dengan cara belajar. Kalian sebagai pelajar, tugas utama kalian adalah belajar. Oleh karenanya, Islam memerintahkan kita untuk selalu menuntut ilmu. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Artinya, menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Anak-anakku sekalian, semoga Allah melindungi kalian dari segala mara bahaya. Al-Alim artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui. Dari Asmaul Husna Al-Alim, jika kita betul-betul mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui, maka ada beberapa perilaku yang dapat dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, selalu berperilaku terpuji dan menghindari perilaku tercela karena meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui segala perbuatan kita. Kedua, menghindarkan diri dari pikiran-pikiran dan niat yang kotor dalam hati. Ketiga, rajin mencari ilmu dengan cara belajar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Keempat, bersikap rendah hati dan tidak sombong. Kelima, selalu berusaha menjadi anak yang berbakti terhadap orang tua dan guru. Anak-anakku sekalian, di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pada pelajaran berikutnya, insya Allah. Anak-anakku sekalian, kelas 3 yang soleh dan solehah. Untuk lebih memahami materi pada video pembelajaran hari ini, silahkan kalian kerjakan tugas-tugasnya ya. Adapun tugas-tugas tersebut, silahkan kalian lihat di PDF-nya ya. Pada PDF tersebut, sudah Bapak jelaskan tata cara pengerjaan tugas, soal-soalnya yang harus dikerjakan, contoh lembar jawabannya, dan teknis atau cara penyerahan tugas tersebut. Dilihat baik-baik dan dicermati serta dipahami ya anak-anakku apa-apa yang terdapat pada PDF tersebut, agar kalian benar dalam mengerjakan dan menjawab soal-soal tugas tersebut. Sekali lagi, cermati dan pahami apa-apa yang terdapat
pada PDF tersebut ya anak-anakku sekalian. Dan kerjakan tugas tersebut dengan jujur dan sebaik-baiknya ya anak-anakku sekalian. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya anak-anakku sekalian. Tetaplah semangat ya anak-anakku. Bapak akhiri dengan doa penutup majelis, yaitu Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.